baca Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Cuma, tapi begini, kalau Yesus mengatakan yang dimaksud itu Paulus, kenapa Yesus bertemu dengan Paulus pada saat itu? Nah, itu ajaran Kristen lagi, ajaran dari Barat lagi tuh. Bukan itu. Itu ajaran dari Barat itu. Itu ajaran dari Barat. Yesus ya, kalau memang Yesus mengatakan Paulus itu sesat, dia nggak mungkin datang kepada orang sesat. Dia biarkan dia masuk neraka. Tapi kenapa dia masih mau bertemu dengan Paulus? Lah itu pengakuan siapa? Pengakuan Paulus mau membunuh murid-muridnya. Nah, makanya Paulus jadi buta waktu bertemu dengan Tuhan. Nah, disitulah dia bertobat. Itu pengakuan agama Barat itu, Pak, yang ngajarin. Bukan, Yesus mengatakan apa? Agama Barat. Memang waktu Paulus memberitakan Injil, dia waktu pertama kali beritakan Injil ke Asia Kecil. Tapi nggak jadi. Dihalangi oleh Roh Kudus. Harus memberitakan Injil ke Eropa. Makanya awal Injil, kedua Injil diberitakan, pertama di Yudea Samaria ya, di Israel sana. Setelah Injil udah ada, barulah diberitakan oleh Paulus ke seluruh bumi, tapi keduanya itu di Eropa. Makanya Tuhan selalu bilang ke Eropa dulu, setelah itu ke Asia. Begitu Bang Zuma, dan bukan dari Barat atau Eropa yang pengajaran itu, tapi memang murninya itu dari Yerusalem, karena para nabi, para rasul itu awalnya harus dari Israel, bukan dari tanah Arab, bukan dari tanah Indonesia, tapi dari Israel, baru ke seluruh dunia, ke Eropa dulu, baru ke... Bukan dari Antioquia, Pak? Ya, ke sekitar situlah. Sama aja tuh Bang Zuma. Berarti kalau dia dari Antioquia itu dari mana tuh? Ya Bang Zuma udah tahu kan? Antioquia kan sekitar situ. Dan sekitar mana, Pak? Antioquia itu sekitar mana? Yerusalem. Ya. Turki sekarang. Turki, daerah Turki itu, Pak. Ya. Izin gurunya. Makanya Paulus ke Eropa dulu. Baru ya, jadi benar Bang Zuma. Ambil tita dulu di Roma, ambil tita dulu. Ya, makanya kenapa kalau seandainya memang si Paulus itu sesat atau nabi palsu, kenapa dia beritakan firman kerajaan Allah? Itu aja pertanyaannya Bang Zuma. Kalau ini pertanyaan orang pintar ya. Kalau IQ di bawah ya nggak tahu lah. Tapi saya tahu Bang Zuma IQ-nya tinggi. Nah, maka dari itu sekarang gini, ya, seperti itu loh. Sekarang gini, gantian kita. Sekarang begini. Di dalam surat Paulus kepada orang Galatia, Pak. Galatia 3 nomor 13. Dia mengatakan Kristus mati untuk menebus kutuk Taurat. Dari mana Paulus pendiri agama saudara ini mengatakan bahwa Taurat itu membawa kutuk? Dari mana Paulus dapat ilmu itu, Pak? Gini Bang Zuma. Bang Zuma sudah tahu asal-usul Paulus, profil beliau? Saya tanya dulu. Tahu, beliau, oke, saya tahu. Kisah para Rasul nomor 22, bab 22 nomor 28, ya, dia dulu. Itu adalah orang Roma, kelahiran Roma, kewarganegaraannya Roma. Nah, terus sebelum dia jadi rasul, dia apa dulu? Sebagai apa? Dia sebagai nabi. No, Kisah para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Dalil dalam kitab saudara yang mengatakan itu. No, Bang. Kisah para Rasul 13. Oke, Bang, saya potong bentar aja. Bang Zuma bisa nggak membedakan nabi dan rasul? Fungsi kerjaan bisa. Kan nabi itu hanya ada di dalam ajaran Yahudi dan Islam. Di Kristen nggak ada nabi. Menurut Islam, bukan menurut Kristen. Ya, memang Kristen nggak ada nabinya. Mana ada nabi di Kristen? Kecuali nabi yang ada di Antioquia. Iya.
Cuma saya tanya Bang Juma dulu. Iya. Nabi menurut pandangan Islam. Orang Dan yang Rasul. menerima wahyu, orang yang menerima firman, orang yang mendapatkan kemudian ilham, menerima pemberitaan, pengajaran, wahyu, kalam Allah, itu Nabi. Rasul apa? Rasul adalah seorang nabi yang telah menerima wahyu, yang diperintahkan untuk mengajarkan kepada umatnya atau kaumnya. Itu Rasul. Oh, Kalau itu sama nabi, aja, Bang. kalau nabi Bukan Bang Juma. oh tidak, Rasul kalau itu beda. kalau itu yang nabi, Bapak katakan tadi, itu sama konteksnya. kalau Rasul nabi dan- menerima dan wahyu nabi itu untuk dirinya berbeda. sendiri. Kalau Rasul, dia wajib nabi, di mana wahyu yang diterima untuk dirinya sendiri juga untuk orang lain. Itu Rasul. Bunda Zina dan Bang Islam, Pak, itu di Islam. Zin. Iya. Izin. Kalau Iya. kalau menurut Anda salah, bentar. Kalau menurut Anda salah, coba tunjukkan Rasul itu apa referensimu. Silakan tunjuk referensi. Ya, sebelum Betul, ke situ Sugi. saya mau Saya lagi mengucapkan ngomong terima sama kasih Bang dulu. Zuma. Kau jangan Ku jawab dulu tadi 2 Yohanes 1 ayat 7. Aku mau tanya dulu Bang Juma ini ya. Tadi kan ditulis sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Pertanyaan, oke? Sekarang Yesus itu kan datang, dia kan awalnya dari surga, dia datang sebagai Kristus, sudah. Sementara Kristus ini artinya adalah yang diurapi, dia adalah sang juru selamat, udah, sang juru selamat. Sementara teman-teman Muslim tidak mempercayai bahwasanya Yesus adalah juru selamat. Berarti siapa yang penyesat? Jawab Bang Juma. Kena kau Bang Juma. Silakan. Gimana Bu? Gimana? Kan Gimana? ini tadi 2 Iya, Yohanes 1 ayat 7. Ini kan data Iya. juga dari Bang Juma. Sebab banyak penyesat telah muncul kan katanya dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus Kristus Iya. datang sebagai manusia, kan gitu. Sementara Yesus Kristus ini kan artinya yang diurapi. Itu adalah yang disandangkan oleh Yesus, dia adalah sang juru selamat, kan gitu. Sementara kalau kami seluruh Kristen mengakui bahwasanya Yesus adalah juru selamat kami, berarti kami nggak penyesat dong. Siap, berarti kalianlah penyesatnya Bang Juma. Orang katanya di sini nggak kalian akui Yesus itu adalah Kristus, sementara arti Kristus adalah juru selamat yang diurapi. Ayo silakan kena Bang Juma ini. Dengan Kecil itu, Bu. Kecil, jawabannya gampang itu. Pak Sugi dengan AQ Bu Darni di bawah Aduh, 70 rata-rata. Di Itu bawah kalau sama saya langsung ketampol Ibu itu. Iya, jadi Jadi gini. saya 19 lagi, kasih saya 19. 20. Jadi gini, Bu Darni, ketika kita kemudian berbicara terkait dengan Yesus, maka sekali lagi saya katakan kepada Ibu bahwasanya Yesus ini juru selamat untuk Bani Israel. Itu pasti tuh. Kami mengakui, makanya di dalam Al-Quran diterangkan, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Jadi umat Islam mengakui Yesus yang adalah Nabi Isa dalam iman kami sebagai juru selamat yang mengantar Bani Israel meninggalkan kesesatan mereka menuju kepada Tuhan yang Nabi Musa sembah. Itu kami iman itu. Nah sekarang permasalahannya adalah Yesusnya ini, kalau Anda imani dia sebagai juru selamat, harus jangan sepotong. Akui bahwa dia juru selamat untuk Bani Israel saja. Ketika kemudian Anda merasa Yesus diutus untuk Anda juga, berarti Anda ini adalah penumpang gelap. Karena Yesus tidak pernah mengatakan dia diutus untuk di luar daripada Yahudi. Nah coba kita lihat bagaimana timpangnya. Coba. Di dalam pengakuan Yesus bahwasanya Yohanes 14 nomor 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala perintah yang diperintahkan Bapa kepadaku. Kan itu poinnya. Segala perintah. Apa yang diperintahkan kemudian oleh Tuhan kepada Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel, diperintahkan menjadi Tuhankah atau diperintahkan menjadi utusan? Yesus diperintahkan untuk mengajarkan Bani Israel kalau dirinya adalah utusan.
Lalu kenapa di ibu dia menjadi Tuhan? Siapa yang kemudian memerintahkan itu? Kan di luar daripada pengajaran Yesus itu, perintah itu. Iya kan? Yesus datang kepada Bani Israel, aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sedangkan sekelompok manusia dari luar Bani Israel menuhankan Yesus, itu bukan berasal dari perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Tapi perkataan dari orang-orang yang menginginkan orang lain menuhankan sesamanya manusia. Yesus dengan terang mengatakan, makananku melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku lakukan. Aku kemudian melakukan segala sesuatu yang diperintah kemudian Bapa kepadaku. Apa yang diperintahkan Bapa kepadaku? Aku diperintahkan hanya untuk Bani Israel. Bapa tidak pernah memerintahkan aku untuk non-Israel. Kelirunya di situ. Nah sekarang tolak ukurnya adalah, barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimana Yesus ketika ia hidup? Dia adalah praktisi Taurat. Yesus hanya untuk Bani Israel. Berarti kalau dilihat dari 1 Yohanes 2 nomor 6 ini, maka kedudukan daripada pengikut Yesus harus kemudian mencerminkan bahwa dia hanyalah Bani Israel saja. Satu. Yang kedua, berbicara mengenai penyesat. 1 Yohanes 2 nomor 22, ibu kenanya di sini. Ibu kenanya di sini. Siapakah pendusta itu? Kalau dikatakan pendusta, lain di mulut, lain teori, lain praktek. Itu pendusta tuh. Dia mengatakan, aku sakit perut. Mulutnya mengatakan dia sakit perut, padahal dia lagi horny. Ya, sama seperti Pak Bom-Bom. Aku lagi lapar, padahal dia lagi horny. Itu salah, sama. Artinya dia pendusta. Lain di mulut, lain di hati. Lain di mulut, lain keadaan. Siapakah pendusta itu? Siapakah Dajjal ini? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Coba. Bukankah pendusta itu adalah dia yang menyangkal? Menyangkal dalam bahasa Yunani itu arneomai. Artinya dia tidak mengakui, dia tidak benar-benar mengaplikasikan dalam dirinya, benar-benar tunduk berserah kepada apa yang terjadi kepada Yesus, bahwa dia adalah Kristus, dia adalah Mesias. Kalau ada orang mengatakan Yesus itu Mesias, Yesus itu Kristus, tapi dia tuhankan, berarti dia pendusta. Sama seperti dia mengatakan begini, aku benci kepada Bang Suma, tapi pada praktek kehidupannya dia cinta kepada Bang Suma, berarti dia pendusta. Aku percaya Bang Suma itu adalah orang yang baik, tapi pada prinsipnya dia menggosipkan Bang Suma itu penjahat, itu pendusta. Sama. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Nah sekarang coba lihat, tanya orang Islam, wahai umat Islam, ya, apakah menurut kalian Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel, lahir tanpa ayah, mengajak Bani Israel kembali kepada Tuhan untuk kembali kepada hukum Taurat, itu adalah Mesias, Al-Masih, Kristus? Umat Islam kemudian bergemur mengatakan, ya, kami beriman, kami percaya, kami imani itu. Lalu apa implementasi dalam kehidupan umat Islam sehari-hari? Benar-benar mempraktekkan Nabi Isa adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Dia adalah Al-Masih, dia adalah Mesias, dia adalah Kristus untuk Bani Israel. Tak ada tambahan. Tapi kalau Kristen, coba tanya, kumpul mereka, wahai saudara-saudaraku Kristen, wahai, apakah kalian beriman bahwa Yesus itu adalah Mesias? Yes, kami beriman. Kalau anda ke gereja, siapa yang anda sembah? Tuhan Yesus. Apa ini? Apa ini namanya? Apa itu namanya? Bukankah anda sudah jelas-jelas menyangkal? Mulut anda mengatakan dia Mesias, mulut anda mengatakan dia Kristus, mulut anda mengatakan dia adalah Al-Masih. Tapi setiap hari ke gereja menyembah siapa? Menyembah Mesias. Siapa yang ngajarin menyembah Mesias? Menyembah Kristus. Siapa yang ngajarin menyembah Kristus? Mempertuhankan kemudian Mesias itu siapa yang ngajarin? Sedangkan Mesias itu levelnya adalah manusia. Kalau disangkal kemudian dia adalah manusia, berarti anda pendusta. Mulut mengatakan, oh iya, Yesus itu adalah Kristus, tapi anda menuhankan, berarti anda pendusta. Dia itulah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapak maupun anak. Nah sekarang mari kita buktikan Bu Darni adalah penyangkal bapak. Satu, bapak mengatakan aku bukan manusia dan bukan anak manusia. Dua, bapak mengatakan tidak ada bapak dibentuk baik dulu maupun sekarang, baik setelahnya. Yesaya 43 nomor 10, nomor 11. Sekarang apakah ketika
dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah Bapa yang inkarnasi, Yesus itu adalah firman yang datang menjadi manusia, itu tidak sama halnya membangkang, tidak sama halnya menyangkal. Bapa mengatakan dalam Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang sama seperti aku, hendak kau samakan aku dengan siapa? Bahkan dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan bukan duta, dalam kesesakan mereka, bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendiri. Nah, sedangkan orang Kristen mengatakan, aku sendiri berarti Yesus itu yang datang, Bapa itu yang datang sebagai Yesus. Tidak. Dibantah oleh Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa katanya? Orang Israel harus tahu bahwa yang kumaksud adalah Yesus Kristus dari Nazaret, bahwa dia sudah ditentukan oleh Bapa sebagai perantara kepada Bani Israel untuk yang dibekali kemudian dengan tanda-tanda, mujizat dan kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Bapa melalui perantaraan Yesus. Berarti Yesus ini murni hanya Kristus, Yesus ini murni hanya Mesias, Yesus ini murni hanya Al-Masih. Kok ditambah-tambah dia adalah Tuhan, sedangkan kekuatan, mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus itu yang melakukannya adalah Bapa melalui dia, melalui perantaraan duta dan perantaraan utusan. Makanya dikatakan bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendiri. Nah, terbukti Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti dia membangkitkan orang mati, bukan dia, tapi dia yang telah mengutus dia melakukan itu melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Kemudian ibu terbukti menyangkal anak. Anak ini mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Sementara pencipta langit dan bumi hanya memiliki satu kehendak. Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri. Berarti Yesus bukan datang atas kehendak dia. Berarti yang dia datang atas kehendak Sang Maha Berkehendak. Sedangkan dia mengatakan bukan atas kehendakku, berarti dia bukanlah yang Maha Berkehendak. Berarti dia bukan Bapa, dia bukan Allah, dia bukan Hasem, dia bukan Elohim. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku berkata bukan dari diriku sendiri. Aku melakukan sesuatu apapun bukan dari diriku sendiri. Berarti itu pengakuan dari mulutnya Yesus. Anda terima. Kalau Anda terima, Anda tidak mungkin menuhankan. Tapi faktanya Anda menuhankan. Berarti Anda menyangkal Bapaknya Yesus, dan Anda juga menyangkal Yesus itu sendiri. Saudara saya ini adalah pendusta. Makanya dikatakan Al-Quran, wa makaru, orang-orang kafir itu melakukan makar tipu daya. Wa makarallah, tetapi Allah membalas tipu daya mereka. Dengan cara apa? Dengan tidak memfungsikan otaknya dengan baik. Karena gara-gara mereka menipu, sehingga Allah kemudian memperdayakan tipuan mereka, mengembalikan tipuan itu kepada diri mereka, sehingga mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Dia mengatakan Yesus adalah manusia, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Nabi, Yesus adalah orang yang diurapi mulutnya, tetapi dia menghendaki agar orang lain percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Maka Tuhan membalikkan hatinya. Mereka yang kemudian terjerat oleh tipuan mereka dengan menyembah Mesias, dengan mempertuhankan manusia, dengan mempertuhankan Nabi dan Rasul. Mereka tak sadari. Kenapa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya orang-orang kafir. Ini tidak disadari. Nah, sedangkan sedikit lagi, sedangkan di dalam kitab ibu sendiri dikatakan, siapakah penyesat itu? Siapakah antikristus itu? Dialah yang kemudian yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Nah sekarang dikatakan sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan itu adalah antikristus. Sekarang kalau ibu mengatakan Yesus itu datang sebagai manusia, kenapa dituhankan? Berarti Anda penipu. Makanya dikatakan dalam bahasa Yunaninya itu adalah planos. Planos itu adalah pembohong. Pembohong artinya penipu. Penipu artinya lain di mulut, lain di hati. Oh, Bang Suma, saya beriman Yesus itu datang sebagai manusia. Kami tepuk tangan. Alhamdulillah. Tapi pada hari Sabat masuk ke rumah ibadah yang disembah Yesus. Wah, penipu ini. Katanya dia ngaku dia datang sebagai manusia, tapi kok disembah? Berarti Anda menyangkal apa yang Anda katakan sendiri dengan praktek iman di dalam agama saudara. Berarti Anda jatuh kepada planos, penipu, penyesat, dajjal. Inilah yang dikatakan oleh kitab saudara sendiri, 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus, bahwa Yesus itu adalah manusia? Sekarang menyangkal tidak orang-orang Kristen ini bahwa Yesus itu manusia? Oh, tidak menyangkal Bang Suma. Mereka beriman Yesus itu manusia, tapi kok dituhankan?
Berarti menyangkal. Karena Tuhan bukan manusia. Tuhan tidak pernah menjadi manusia. Tuhan tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Nah, ini yang perlu direnungkan baik-baik. Segala sesuatu, sabar. Segala sesuatu kebohongan, kalau sudah terstruktur dan terulang, bahkan dijadikan sebagai aliran kepercayaan, maka kebohongan itu akan terasa sebagai kebenaran. Coba direnungkan. Demikian. Nah, sesuai data 2 Yohanes 1 ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kami umat Kristen setahu Ibu Darni tetap mengakui Yesus adalah Kristus. Tetap kami mengakui Yesus datang sebagai manusia. Dua-duanya kami benarkan. Tetapi teman-teman Muslim tidak mengakui Yesus adalah Kristus, yang artinya Kristus adalah juru selamat. Nah, seperti dikatakan di dalam Mesias berarti yang diurapi. Sebutan Mesias berakal dari pengertian Yahudi mengenai seorang tokoh pada masa depan yang akan datang sebagai wakil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Di dalam bahasa Yunani, izin bentar, Bu, izin bentar. Ini pahlawan iman ya, jangan fitnah-fitnah di bawah, nggak ada yang Anda, silakan naik. Kami sangat mengharapkan Anda naik ya, pahlawan iman, karena suara Anda lucu. Ya, jangan kamu fitnah-fitnah. Iya. Nah, jadi Mesias berarti yang diurapi. Sebutan Mesias berakal dari pengertian Yahudi mengenai seorang tokoh pada masa depan yang akan datang sebagai wakil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi umat Yahudi. Di dalam bahasa Yunani, kata Mesias diterjemahkan sebagai Kristos atau Kristus, yang menjadi salah satu gelar Yesus. Dan sekarang juga orang Yahudi menunggu kedatangan Sang Mesias, tapi mereka tidak mengimani yang datang adalah Mesias Yesus Kristus, tapi mereka mengimani yang datang nanti adalah Daud dan Musa. Saya sudah berani katakan, saya berani potong leher, penggal kepala saya kalau Musa yang datang atau Daud. Tidak, tetapi Mesias yang akan datang itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi sama ya, orang Yahudi menunggu kedatangan Mesias, kami juga umat Kristen menunggu kedatangan Kristus kami. Kalau kami jelas, orang Kristen jelas mengakui bahwa Kristus kami adalah juru selamat kami adalah Yesus Kristus, no comment. Jadi sudah terdata di sana, siapa yang tidak mengakui Yesus Kristus adalah penyesat. Jadi kami nggak ikut di dalamnya. Kami mengakui Yesus sebagai manusia datang ke bumi. Yes, Yohanes 1 ayat 14. Yesus firman Elohim telah menjadi manusia. Itulah yang diwakilkan turun ke bumi untuk penyelamatan dunia. Makanya dibilang Yohanes waktu pembaptisan itu, inilah anak yang menghapus dosa dunia, katanya. Jadi jangan sekali lagi Bang Juma mengatakan Yesus hanya untuk Bani Israel. Yesus itu untuk dunia. Yesus untuk menghapus dosa dunia. Mana data bahwasanya Yesus itu diutus untuk dunia, bukan hanya Bani Israel, ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini Paulus di Roma 1 ayat 16. Di luar dari orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Di dalam Matius 28, pergilah ke seluruh bangsa, katanya lagi. Di dalam Mazmur 114, itu untuk anak-anak manusia. Firman itu harus ditebarkan ke anak-anak manusia, ke ujung bumi, di luar orang Yahudi atau orang Yunani. Baru di dalam Markus lagi, ke seluruh dunia dan segala makhluk. Ke seluruh dunia, nggak mungkin lah Bani Israel, ya kan? Pasti ke seluruh dunia ini, bumi ini dong, bumi. Nah, itulah disampaikan murid-murid Yesus, rasul-rasul Yesus, makanya sampailah ke ujung bumi. Nah, sekarang di dalam Kisah Para Rasul juga 2 ayat 9, 2 ayat 10, 2 ayat 11, orang Arab pun ada, orang Roma, orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Partia, Media, baru ke Kapadonia, Pontus, Asia pun ada ya, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah yang lain-lain, Libya dan yang lain. Makanya dikatakan ke seluruh dunia. Makanya sekarang Kristus kan sampai ke seluruh dunia. Itulah makanya diperintahkan Yesus, pergilah ke seluruh bangsa, kabarkanlah tentang keselamatan. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Masa seorang utusan mengatakan menyertai manusia sampai akhir zaman? Nggak mungkin dong. Kalau nggak dia Tuhan, dia bilang aku akan menyertai kau Derni sampai akhir zaman, kan katanya.
Oh, ngeri, luar biasa. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus kami itu. Nah, Allah bukan manusia. Yes, nggak mungkinlah Allah manusia. Tidak ada Bapa dibentuk baik dahulu maupun sekarang. Ya, betul kali itu. Tidak ada yang sama seperti aku. Yes, makanya dikatakan di dalam Yesaya, aku adalah Allah penebusmu. Aku adalah juru selamatmu. Makanya, kenapa nggak datang Allah itu sendiri ke bumi untuk menyelamatkan manusia? Diutuslah firman-Nya. Makanya kami itu Trinitas, bukan oneness. Bukan oneness. Allahnya tertikam, itu namanya botol setauku. Nah, tapi ini dikatakan di sini, aku bukan manusia. Tidak ada Bapa dibentuk baik dulu maupun sekarang. Tidak ada yang sama seperti aku. Makanya firman Elohim itu diutusnya, tidak dia yang turun. Tidak Elohim itu yang turun seperti dikatakan di Yesaya, akulah Allah penebusmu. Tetapi diutusnya lah firman Elohim yang menjadi manusia, turun ke bumi untuk misi penyelamatan dunia. Untuk sekali saja manusia itu diselamatkan, tidak lagi melalui darah-darah binatang, tetapi darah Kristus yang suci itu. Melalui itulah manusia ini disucikan, dibersihkan agar bisa diperdamaikan kepada Allah. Setelah itu, setelah kita sudah disucikan, maka kita harus tetap menuruti firman-firman-Nya sampai Yesus datang. Kata Paulus, hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Wow, luar biasa. Hebat aku ya, macam pengkhotbah aku ya kan. Silahkan yang lain lagi. Itu Bang Juma. Oke. Iya, Teman-teman yang silakan. di bawah ada 1000 orang, bantu tap-tap layar ya biar nggak rungkat. Bantu tap-tap teman-teman. Lanjut. Iya, baik. Jadi kalau sudah dikatakan oleh Yesus kemudian aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel, lalu kemudian Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar sebagai domba. Lalu kemudian Yesus mengatakan celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Maka memang harus ada satu ajaran yang menggenapi perkataan Yesus itu. Harus. Gak boleh tidak. Kita lihat di dalam Lukas 21 contohnya. Lukas 21 menerangkan kemudian dengan sangat akurat ketika Yesus diceritakan oleh Lukas yang melakukan penyelidikan. Konon menurut penelitian daripada penulis Lukas ini, Yesus pernah berpesan kepada muridnya agar waspada. Kata Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang, jadi bukan cuma satu orang, banyak orang. Banyak orang. Ya, yang datang kemudian, kata Yesus, banyak orang yang datang kemudian melakukan apa? Melakukan tindakan memakai nama Yesus. Tadi Bu Darni menggunakan nama Yesus. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan. Sudah dekat, saatnya sudah dekat. Jangan kau mengikuti mereka. Jadi murid-murid Yesus orang Yahudi ketika muncul kemudian ajaran Paulus, tak ada orang Yahudi yang disebut Kristen, tak ada. Di Antioquia lah baru ada Kristen. Di Yerusalem tak ada. Karena mereka menerima pesan dari sang guru, jangan kau mengikuti mereka. Siapa mereka ini? Orang yang sering membawa nama-nama Yesus. Sedangkan sebaris sebelum Yesus kemudian terangkat ke langit, yang muncul di sekelilingnya dia ada 2. Yang pertama muridnya. Murid Yesus tidak pernah kemana-mana membawa nama Yesus, tak pernah. Tak pernah murid-muridnya menjajakan nama Yesus kemana-mana, tak pernah. Yang kedua, orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi, orang Yahudi, mahkamah agama, imam-imam kepala, tidak pernah menjual nama Yesus kemana-mana sebagai Tuhan, tak pernah. Bahkan mereka orang-orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama, melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Tidak mungkin kemudian ketika dia ingin membunuh Yesus, di waktu yang sama dia juga mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tak mungkin. Tidak mungkin.
Jadi dua kelompok yang ada di situ. Pertama adalah murid-muridnya. Murid-muridnya tidak pernah mengajarkan Yesus itu adalah Elohim, Yesus itu adalah Elohim, Yesus itu adalah Hasem. Gak pernah. Murid-murid tidak pernah mengajarkan itu. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Farisi mengajarkan Yesus ini adalah harus dibunuh. Harus dibunuh. Makanya Pilatus mengatakan dalam Matius 27:18, Pilatus mengetahui bahwa orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat dan mahkamah agama kemudian menyerahkan Yesus karena dengki kepada Yesus, bukan karena Yesus itu adalah diajarkan Tuhan. Tidak, sama sekali tidak. Bahkan kemudian orang-orang yang pada masa itu di dalam Yohanes 10 dikatakan ingin melempari Yesus karena mengira Yesus itu menyamakan dirinya sebagai Allah. Berarti orang-orang pada saat itu tidak mengajarkan kemudian Yesus itu akulah dia. Lalu muncul pertanyaan kemudian, sejak kapan Yesus ini diajarkan sebagai akulah dia? Sejak kapan Yesus ini ada oknum yang mengajarkan Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia? Sejak kapan itu muncul? Sejak kapan? Nah, kita lihat kemudian di Lukas 21 ini. Waspadalah supaya kamu di sini adalah Bani Israel, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Mulai dari Paulus mengajarkan kemudian meninggalkan hukum Taurat, nama Yesus dijual kemana-mana, sampai ke Vatikan, sampai ke Belanda, sampai ke Indonesia, dijual dan mengajarkan bahwa akulah dia. Satu-satunya agama yang mengajarkan Yesus itu akulah dia hanyalah Kristen. Tolak ukurnya yang kedua adalah sebelum penyesat ini datang kepada kalian, kata Yesus, sebelum penyesat-penyesat ini datang memakai namaku, kata Yesus, sebelum mereka sekonco-konconya ini datang mengajarkan akulah dia, kata Yesus, terlebih dahulu, kata Yesus, tetapi sebelum semuanya itu, terlebih dahulu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Jadi sebelum penyesat ini datang memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah dia sang Tuhan, terlebih dahulu pelaku-pelakunya menangkap murid-murid Yesus, menganiaya murid Yesus, menyerahkan murid Yesus ke rumah ibadah dan penjara-penjara, dan menghadapkan murid-murid Yesus kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena Yesus. Ini jelas ini. Pertanyaannya sekarang, dari mana Bu Darni mengajarkan ajaran yang barusan diucapkan di season terakhir tadi? Dari mana? Luar biasa Yesusku dan seterusnya. Itu dari mana ajaran itu? Dari ajaran orang-orang yang terlebih dahulu melakukan penganiayaan kepada murid-murid Yesus, lalu mengaku bertaubat supaya dia bisa nyamar seperti domba, lalu mengajarkan kemudian Yesus kemana-mana dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Itu jelas. Siapa yang menggenapi ucapan Yesus di dalam Lukas 21 ini? Yang datang kepada murid Yesus, menganiaya murid Yesus, memenjarakan murid Yesus. Setelah itu ia lakukan, dia mengaku sebagai murid, dia menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas. Ini siapa? Siapa ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik yang menyeberangi lautan mengajarkan Yesus itu adalah dia, Yesus itu adalah Tuhan? Siapa pelakunya? Siapa agama di atas muka bumi ini yang mengajarkan dua kali lebih jahat daripada ajaran orang-orang Yahudi? Mengajarkan kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi manusia, dibunuh oleh manusia, mati terkutuk di atas tiang salib. Itu siapa tuh? Tak lain dan tak bukan adalah orang yang ajarannya diikuti oleh Ibu Darni hari ini. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau semakin kencang ibu mengatakan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, semakin menggenapi nasihat Yesus kepada murid-muridnya, waspadalah sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Satu hal yang perlu Ibu Darni pikirkan, orang Yahudi tidak pernah kemana-mana berkeliling dunia membawa dan mengatasnamakan Yesus, tak pernah. Orang Islam tidak pernah kemana-mana membawa nama Yesus, tak pernah. Orang Hindu, orang Buddha tak pernah menjual nama Yesus kemana-mana, tak pernah. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang kemana-mana memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus akulah dia, dia di sini adalah Tuhan, akulah Tuhan, itu hanya agama ibu. Jadi ketika dikatakan banyak penyesat, waspada supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang. Nah, banyak orang yang artinya bukan sedikit, bergerombol mereka,
bersuku-suku mereka, berbangsa-bangsa mereka, mengajarkan nabi dan rasul yang datang kepada Bani Israel. Dia sangkali yang tadinya hanya Mesias, mereka rubah menjadi Tuhan itu sendiri. Itu hanya ada di dalam ajaran agama Kristen. Silakan. Baiklah. Sejak kapan diajarkan aku adalah dia? Kan seperti itu. Yesus selalu mengatakan aku adalah dia. Nah, Elohim juga mengatakan seperti itu di dalam Yesaya 43 ayat 1, 2, 3, 4. Nah, dikatakan aku tetap dia juga. Tidak ada juru selamat yang lain selain daripada aku. Kan kata Elohim melalui tulisan Yesaya. Nah, sekarang di perjanjian baru, dari mana? Siapa ahli Taurat yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah juru selamat? Ya udah pasti dong Bang Juma, rasul-rasulnya. Di dalam sewaktu pengajaran Yesus, murid-muridnya awalnya 12. Kemudian menjadi 70. Nah, setelah itu banyak lagi, ribuan lagi, banyak yang diselamatkan. Apalagi setelah Paulus hadir. Nah, Paulus memang kami imani dia adalah Rasul Yesus, Rasul Isa Al-Masih. Jadi kami tidak meragukan dia. Dan juga saya lihat juga, saya memikirkan Paulus ini orang yang sangat mulia hatinya. Dia itu semenjak menjadi pengikut Yesus, dia itu miskin. Dia itu tidak mendapat wanita. Dia tidak mendapat tahta. Dia tidak mendapat uang banyak. Mana ada pacarnya pada saat itu? Mana ada perempuan eceknya ganti-ganti perempuan digaulinya pada saat itu? Berarti murni dia dong. Jadi dari situ aja saya sebagai manusia biasa bisa menilai Paulus ini adalah hatinya murni untuk menjalankan firman Tuhan. Jadi jangan Bang Jumat bilang dengan teman-teman muslim, dari mana kalian dapat mengajarkan itu bahwa saya Yesus adalah juru selamat, sedangkan malaikat juga sudah mengabarkan kepada Maria. Kalian juga mengimani malaikat, kalian juga mengimani Maria bunda Yesus semasa di bumi. Malaikat mengatakan kepada Maria, engkau Maria akan melahirkan seorang anak yang berasal dari Roh Kudus, itulah Tuhan dan juru selamat, katanya. Masih maukah kau menolaknya? Makanya disitulah dikatakan 1 Yohanes itu tadi, 1 Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 7 tadi, siapa yang menolaknya Yesus datang sebagai Kristus dan manusia, itu adalah penyesat. Termasuk Bang Juma penyesat. Bang Juma menolak Yesus adalah Kristus, sementara Kristus artinya adalah sang juru selamat. Dan orang Yahudi pun mengakui Mesias itu adalah sang juru selamat yang mereka tunggu-tunggu. Sementara mereka tidak tahu siapa juru selamat itu. Yang saya tahu mereka menunggu kedatangan Daud dan Musa. Saya sudah katakan sekali lagi, saya penggal kepala saya ini, tidak akan datang si Daud dan si Musa juru selamatnya, juru selamat dunia ini. Tidak, yang datang adalah Tuhan Yesus adalah juru selamat. Jadi Bang Juma termasuk dengan teman-teman yang lain adalah penyesat dong, sesuai dengan 2 Yohanes 1 ayat 16. Siapa yang tidak mengakui Yesus datang sebagai Kristus dan manusia, itu penyesat. Kami mengakui Yesus adalah Kristus. Kristus artinya adalah sang juru selamat manusia, bukan juru selamat hanya Bani Israel. Oh tidak, sang juru selamat dunia. Sesuai dengan data tadi, udah ada kesaksian Roma, kisah para rasul, Matius mengatakan, Yesaya juga mengatakan akan sampai ke ujung bumi kebenaran itu dikabarkan. Nah, penginjilan Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya, pergi kau Derni ke seluruh bangsa, kabarkan tentang keselamatan. Atau awalnya pada Bani Israel pada saat itu. Memang iya, awalnya pada Bani Israel. Pergilah kau ke seluruh bangsa, kabarkanlah tentang Injil dan kebenaran. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Siapa ahli Taurat yang mengajarkan itu? Itulah para rasul Yesus. Siapa para rasulnya itu? Itulah murid-muridnya yang ditinggalkannya. Itulah yang menulis itu. Yang mana itu yang dikabarkan? Injil. Injil kerajaan surga. Apa itu Injil itu? Tentang penyalipan, kelahiran dan kematian Yesus sang juru selamat. Apalagi itulah kabar baik namanya. Injil artinya kabar gembira. Apa itu kabar gembira? Tentang penyalipan Yesus, tentang kelahiran Yesus, dan tentang kebangkitan Yesus. Itulah kabar baik itu. Dan tentang Yesus
Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jadi kami umat Kristen tetap di dalam pendirian kami, tetap menunggu kedatangan Sang Mesias itu, Sang Juru Selamat itu, supaya kami jangan dikatakan penyesat di dalam 2 Yohanes 1 ayat 26. Kami umat Kristen tidak dikatakan penyesat karena kami mengakui Yesus adalah Kristus. Arti Kristus adalah Sang Juru Selamat. Bang Juma menolak Yesus Juru Selamat, sementara dikatakan Mesias itu disandangkan kepada Yesus. Nah, kami umat Kristen mengakuinya. Jadi kami tidak termasuk di dalam itu penyesat. Berarti di luar dari yang menolak Yesus adalah Juru Selamat adalah penyesat. Itu Bang Juma. Oke, silakan. Oke, baik. Begini Bu Darni, umat Islam itu beriman kepada Nabi dan Rasul penutup kepada Bani Israel sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Perbedaannya kita di situ. Kami tidak kemudian ngaku-ngaku sebagai Bani Israel. Kami bukan nyamar seperti domba. Udah ketahuan kan? Bani Israel itu domba. Yesus diutus untuk Bani Israel. Yang bukan Bani Israel ngaku-ngaku sebagai Bani Israel pengikutnya, berarti dialah serigalanya. Kan jelas itu. Serigala ini adalah tampilannya seperti domba. Domba yang muncul kemudian mirip dengan yang asli. Berarti dia kudu wajib ngaku-ngaku sebagai Bani Israel. Hanya ada satu agama di atas muka bumi ini yang ngaku-ngaku Bani Israel, hanya Kristen. Kami umat Islam beriman kepada Bani Israel, umat yang pernah dimuliakan, umat yang pernah ditinggikan derajatnya oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Inni ma'akum, kata Rabbus samawati wal ar. Aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Bani Israel menurut Bani Israel adalah Bani Israel tok, keturunan Nabi Yakub. Domba menurut ajaran Bani Yakub adalah hanya untuk Bani Israel. Yang bukan Bani Israel bukan domba. Tetapi yang bukan Bani Israel ngaku Bani Israel berarti serigala yang menyamar domba. Udah jelas sekali kok itu. Nah, apa pembuktiannya? Implementasinya di dalam data-data yang ada di dalam kitab ibu. 1. Di dalam pengajaran kitab ibu sendiri terkait kedatangan seorang nabi dan rasul yang kami imani di akhir zaman. Jangan Al-Quran, karena Al-Quran nanti pedas sekali cara namparnya. Kitab Anda aja sendiri. Apa yang diterangkan oleh Yesus ini terlontar dari mulutnya sendiri, bukan dari Bang Suma. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Dan kalau Anda percaya kepada Yesus, wajib hukumnya Anda beriman kepada perkataannya. Jangan perkataan Roma, jangan perkataan yang ada di dalam Efesus, karena itu bukan ajaran Yesus. Yang harus kemudian ibu imani adalah perkataan yang terlontar langsung dari mulut Yesus. Itu pun bagi kami umat Islam kami ragukan, karena buku Yohanes itu tidak pernah Yesus berikan legitimasi. Nah sekarang Yesus mengatakan di dalam buku Yohanes 12 nomor 48, apa kata Yesus? Barang siapa menolak aku, barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Saya urai ini, tolong kasih saya waktu. Saya urai. Barang siapa menolak aku, artinya menolak di sini tidak menerima kenabiannya, tidak menerima kerasulannya, tidak menerima kemesiasannya. Kurang satu Bang Suma, apa itu? Tidak menerima ketuhanannya. Tunggu dulu, tunggu. Jangan masukkan itu. Ketuhanannya itu Yesus tidak pernah ajarkan. Mari kita lihat. Barang siapa menolak aku Mesias, menolak aku Nabi, menolak aku Rasul, menolak aku adalah Al-Masih, menolak aku adalah Kristus. Artinya cakupan gelar-gelar ini semuanya runtun dia ajarkan kemudian berdasarkan firman yang diterima dari Tuhannya untuk dia sampaikan kepada Bani Israel. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Perkataan yang mana nih? Perkataan yang mana? Perkataan yang aku ucapkan sebelum aku terangkat ke langit. Sebab
Yohanes 17 teman 8, segala firman yang engkau berikan semuanya telah aku sampaikan. Berarti tidak ada lagi firman yang muncul nanti di belakang ketika ada orang nyamar-nyamar sebagai pengikutku, orang yang nyamar-nyamar membawa namaku. Yesus berkata, Yesus memberitakan Injil kepadaku bukan dari siapa-siapa tetapi dari Yesus. Ini ilmu dari mana orang dapatkan penyesat-penyesat kayak begini? Sedangkan Yesus sebelum terangkat, semua firman yang engkau berikan semuanya telah aku sampaikan. Tak ada lagi aku sampaikan setelah itu. Tak ada lagi. Kalau ada yang mengaku pernah bertemu saya, itu penyesat. Makanya dikatakan dalam Matius 24 nomor 26, kalau ada yang berkata, aku bertemu Mesias di sini, aku bertemu Mesias, jangan kau percaya, kata Yesus, karena itu bukan aku. Kembali, Yohanes 12 nomor 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Nah sekarang ketika Yesus mengucapkan kata-kata ini, apakah surat-surat Paulus sudah pernah Yesus katakan sebelumnya? Belum pernah. Berarti surat Paulus tidak masuk dalam kategori perkataan-perkataan Yesus. Ya betul, karena dia mengatakan yaitu firman yang telah, kata telah ini, kalau dia katakan telah kukatakan dalam bahasa Yunaninya laleo. Laleo itu masa yang lalu, yang sudah terjadi, bukan yang akan terjadi. Ini dalam bahasa Yunani. Artinya barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Firman yang telah kukatakan. Apa itu? Perkataan-perkataan yang sudah terlontar dari mulutku, bukan perkataan-perkataan yang akan terlontar dari mulutku menuju Paulus. Bukan. Tapi perkataan bukan yang akan kuucapkan kepada Markus, bukan yang akan kuucapkan kepada Paulus, bukan, tetapi yang telah aku katakan di tengah-tengah Bani Israel. Apa saja ucapan-ucapan itu? Maka ucapan itulah yang akan menjadi hakimnya nanti pada akhir zaman, alias ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Penghakimannya hanya berdasarkan terhadap ucapan-ucapannya yang telah ia ucapkan sebelum terangkat ke langit, sebelum kemudian penyesat muncul di tengah-tengah menyamar-nyamar sebagai pengikutnya. Itu jelas. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus datang untuk kedua kalinya nanti di akhir zaman, ternyata yang menjadi pola penghakimannya adalah mereka yang menolak semua firman yang telah Yesus ucapkan di tengah-tengah Bani Israel. Muncul Kristen di akhir zaman. Satu kelompok mereka cek, wahai Tuhan Yesus, siapa ini katanya? Ini siapa? Saya Yesus. Yesus siapa? Yesus itu saya tidak kenal. Yesus siapa? Yesus itu siapa? Kamu kan? Oh bukan, itu bukan nama saya. Saya adalah Yahshua Masih. Saya adalah Isa Al-Masih. Saya tidak mengenal Yesus. Silakan Anda cari Yesus. Oh tidak, bukankah dirimu yang mati di atas? Oh no. Yang mati di atas tiang salib itu adalah pengkhianat. Yang mati di atas tiang salib itu adalah orang yang dikutuk. Sedangkan aku adalah orang yang dikasihi. Sejak sebelum dunia ada, aku sudah dimuliakan oleh Tuhanku. Masa aku terkutuk? Yang terkutuk ini adalah orang yang melakukan perbuatan yang tercela di hadapan Tuhan. Dia yang makan suap, dia yang menyerahkan orang baik. Maka silakan Anda cari siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib. Itu bukan saya. Silakan Anda cari. Jangan jauh-jauh, jangan datang dari sini. Kalian semua adalah penyesat. Kenapa? Karena pola penghakimanku adalah semua perkataan yang aku ucapkan di tengah-tengah Bani Israel sebelum aku terangkat ke langit. Perkataan itulah, firman itulah yang sekarang menjadi hakimnya. Ayo, siapa di antara Bani Israel yang menerima aku sebagai utusan Tuhan? Angkat tangan. Maka angkat tanganlah orang-orang yang menjadi hawariyun pada saat itu yang mengakui kenabiannya. Juga ikut umat Islam yang kemudian mengakui bahwa dia adalah Rasul Nabi kepada Bani Israel. Lalu kemudian orang-orang yang menganggap dirinya Tuhan ini muncul dari mana? Penghakimannya seperti apa? Ini golongan-golongan yang jidatnya pada hitam. Ini apa ini? Siapa mereka ini? Oh mereka yang menganggap kamu itu Tuhan. Ya Isa, hal anta qulta linnas
Atastahizuni wa ummi. Apakah engkau yang mengajarkan kepada orang-orang yang jidatnya hitam ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Saya tidak pernah berkata-kata apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Enyahlah daripadaku. Tidak semua orang yang menganggap aku ini adalah nabi, rasul, kurios, tuan, junjungan, nabi yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Kalau subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullah rabbi wa rabbakum. Saya hanya mengajarkan kepada murid-muridku Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini yang jidatnya hitam. Tanya mereka, atas kehendak siapa mereka menyembah aku? Atas kehendak siapa mereka kemudian menganggap diriku ini adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Atas kehendak siapa? Tidak pernah terlontar ucapan firman dari mulutku, akulah Tuhan, akulah pencipta yang nusul menjadi manusia, akulah penebus dosa dari segala. Aku tidak pernah ngajarin itu. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, perkataanku salah satunya adalah aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Siapa yang menolak ini dan tidak menerima perkataanku tersebut, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ini berat, tapi ini fakta. Inilah yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, bahwa tak ada seorang pun ahli kitab yang tak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam ketika Nabi Isa nanti kelak akan datang yang kedua kalinya di akhir zaman. Untuk itulah Yesus datang kedua kalinya, karena ada yang tersangka. Dia menjadi hakim di akhir zaman. Tentu ada yang tersangka. Umat Islam yang tersangka? Nggak mungkin. Karena tidak ada perintah dari Yesus untuk menuhankan dirinya. Tidak ada perintah untuk mengimani dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada ucapan dirinya bahwa dia diutus sebagai Tuhan untuk seluruh umat manusia. Maka yang dihakimi dan yang jadi tersangka adalah mereka yang menganggap utusan Tuhan ini sebagai Tuhan itu sendiri. Demikian, silakan. Baik. Wah, banyak kali yang mau kucatat ini loh Bang Juma. Maklumlah IQ di bawah 70 rata-rata. Ya, ngeri-ngeri. Oke. Nah, sekarang hanya orang Kristen yang mengaku Bani Israel. Bang Juma, Israel artinya umat-umat, anak-anak Tuhan yang menuruti perintah-perintahnya. Itu sudah termasuk Bani Israel. Tetapi bukan Bani Israel yang melalui apa ya, darah dan daging keturunannya dari atas, tidak. Tetapi umat-umat Kristen sekarang termasuk Bani Israel, orang Israel rohani. Karena Israel artinya umat-umat Tuhan yang menuruti perintah-perintahnya. Sekarang kami Masehi, umat Advent, Masehi Advent hari ke-7 masih setia kepada hukum-hukum Tuhan. Kami sampai detik ini masih setia kepada perintah-perintahnya. Karena pendusta, orang-orang yang tidak mengumandangkan 10 hukumnya itu di rumah ibadah atau di dalam perbaktian, harus itu dikumandangkan karena itu sudah langsung perintah Tuhan. Nah, sekarang jangan imani perkataan Roma, Yohanes, Paulus dan lain-lain. Loh, kenapa tidak kami mengimani itu? Karena itu adalah termasuk murid-murid Yesus semasa di bumi ini. Rasul-rasulnya seperti Yohanes, Matius, Markus, Yohanes, Lukas. Itu termasuk. Yohanes adalah murid yang sangat dikasihi Yesus. Jadi tidak mungkin Yohanes itu tidak tahu apa-apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat itu. Namanya juga teman yang dikasihinya. Bayangkan Bang Juma mempunyai teman yang Bang Juma kasihi. Pasti Bang Juma mengasih tahu semua apa rahasiamu. Begitu juga dengan Yohanes. Yohanes ini adalah salah satu murid yang paling disayanginya, murid terdekatnya. Tentu saja dia tahu siapa Yesus ini. Makanya dicatatkan di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa kami mau menolaknya? Tetapi sesuai dengan dalil 2 Yohanes berapa tadi ya?
2 Yohanes 1 ayat 7, di sana tadi dikatakan siapa yang menolak Yesus adalah Kristus dan dia datang sebagai manusia, itu adalah penyesat. Kami tidak tercatat di dalamnya itu kan Bang Juma. Seluruh orang Kristen kalau ditanya, kami mengimani bahwasanya Yesus adalah Sang Juru Selamat atau Mesias. Dan yang datang bagaimana? Oh Bang Juma, bagaimana caranya nanti sewaktu Yesus datang sementara dia adalah Sang Juru Selamat sesuai dengan data? Sementara umat Muslim, teman-teman Muslim menolak Yesus adalah Juru Selamat. Kan selalu kalian bilang, mana ada Yesus Juru Selamat? Dia saja tidak selamat, dia saja mati di kayu salib. Kan gitu kalian bilang. Nah sementara dia sudah dicatat sebagai Mesias, sudah ada ayatnya. 2 Yohanes 1 ayat 17. 2 Yohanes 1 ayat 17 dikatakan siapa yang menolak Yesus adalah Kristus, Mesias, Sang Juru Selamat, itu adalah penyesat. Nah, mana mungkinlah Bang Juma nanti ikut dibawa ke surga, sementara di bumi Bang Juma menolak dia Juru Selamat. Mana coba saya tanya kalian, apakah kalian percaya bahwasanya Yesus adalah Juru Selamat, Juru Selamatmu? Kan enggak kan? Bang Juma selalu mengatakan bahwasanya Yesus hanya Juru Selamat Bani Israel. Nah, disitulah kesalahan teman-teman. Jadi kami sampai hari ini umat Kristen, satu pun di antara kami orang Kristen tetap mempercayai Yesus datang sebagai manusia, Yesus datang sebagai Kristus, sudah pasti. Yang dua itu kami percayai. Jadi kami tidak tergolong kepada siapa? Penyesat. Udah. Apa lagi? Nah, ucapan itu itulah hakim di akhir zaman. Yesus bukan firman itulah yang akan menjadi hakimnya. Iya dong. Firman yang mana maksudnya? Enggak mungkin si firman. Bayangkan perkataan menghakimi, enggak mungkin kan? Maksudnya gini Bang Juma. Firman yang kusampaikan itulah yang akan menjadi hakimnya. Contoh, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan melakukan kejahatan. Itulah firmannya itu. Itulah firmannya. Jadi firman yang telah menjadi manusia itulah hakimnya. Nanti ada sang penuntutnya itu, pembalasnya. Contoh seperti hakim di dunia, harus ada yang mukul palu. Kau Derni Simatupang, kau melakukan kejahatan, kau masukkan dia ke penjara. Kan seperti itu. Macam mana firman perkataan? Macam mana firman menghukum? Kan tidak. Jadi firmannya itu adalah jangan membunuh, jangan mencuri, semua firman-firmannya sewaktu di bumi ini jangan kau langgar. Nah, melalui itulah kita akan dihakimi. Siapa yang menghakimi? Itulah Sang Juru Selamat itu. Itulah sang hakim yang adil sesuai data Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Semua manusia harus dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus. Yo, apalagi? Kami Kristen udah pas di jalurnya. Jadi teman-teman, aku ini iman kami ya. Aku hanya menceritakan inilah iman kami orang Kristen. Jadi kami, teman-temanku yang di bawah 997, tetap di dalam Yesus dan lakukanlah perintah-perintahnya. Percayalah engkau, Yesus adalah Juru Selamatmu. Kalau tidak kau percaya, Yesus adalah Juru Selamatmu, engkau adalah penyesat. Sesuai dengan data 2 Yohanes 1 ayat 7. Jadi kita umat Kristen yang di bawah penonton harus kau percaya Yesus adalah Juru Selamatmu. Nah, jikalau kau nanti mau menginginkan masuk ke dalam kerajaannya, turutilah hukum-hukumnya tadi. Melakukan kebaikan, kasih kita sesama manusia. Begitu. Di kami Kristen ya teman-teman. Kalau kalian nggak tahu aku, silakan. Masuk kau ke neraka Darni. Oke, baik. Saya menghargai ya itu iman Ibu Darni ya. Saya tidak bisa kemudian terlalu jauh kemudian untuk melangkahi itu. Tapi saya bisa memberikan data. Yang pertama di dalam Matius 28 nomor 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 oknum ini, 1 Tuhan, 1 Nabi, 1 adalah malaikat. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini bukti bahwa Yesus tidak memerintahkan kepada orang non-Yahudi. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang diperintahkan oleh Yesus? Segitu banyak perintah-perintah Yesus. 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, 1000 halaman, 1.000.000 halaman. Tak ada satu poin, sembahlah aku.
Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Halaman pertama, halaman kedua, ketiga, keempat, halaman ke-1.000.000. Tidak ada di situ menyembah kepada Yesus. Sementara yang harus diajarkan adalah semua cakupan perintah-perintah Yesus. Berarti pola agama yang benar, setelah Yesus kemudian memiliki penganut ajaran, maka penganut ajarannya itu harus berlaku sesuai dengan perintah Yesus. Contoh, mereka ibadah Sabat, harus ada perintah Yesus kepada non-Yahudi untuk Sabat. Tunjukkan. Keluaran 23 nomor 1, Sabat hanya untuk keturunan Bani Yakub. Poin ini cacat dilakukan oleh non-Israel. Apalagi? Kedua, ibadah hari Minggu. Mana perintahku? Tak ada. Timpang, Kristen gulung tikar di situ. Semua segala perintahku. Apalagi Natal, mana perintahku merayakan Natal? Tak ada. Jadikan Paulus sebagai rasul, jadikan Lukas sebagai rasul, jadikan Yohanes sebagai rasul. Mana perintahku? Tak ada. Imani perjanjian baru sebagai firman Tuhan. Mana perintahku? Tak ada. Mana? Tidak ada. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa perintah yang datang kepada ke-12 muridnya? Jangan engkau ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-dombaku dari umat Israel. Wahai muridku, ajarkan kepada mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan kau ke bangsa lain, tapi pergilah kepada bangsa, kepada domba-dombaku yang berasal dari umat Israel. Begitu ke-12 murid ini datang kepada domba-domba dari umat Israel, domba-domba Israel juga diajarkan, wahai kalian domba Israel, Yesus mengajarkan kita untuk kamu mencari domba-domba Israel yang lain. Bukan serigala nyamar domba yang karena buntu, nggak ada lagi jalan, mundur salah, maju salah, kiri kanan salah, maka dia menyesatkan dengan melilit lidah. Kami ini adalah Israel rohani. Serem serigala ini. Udah ketahuan, oh kami bukan domba emang, bukan Israel kami ini, tapi kami ini adalah Israel rohani. Dombanya udah ketahuan bahwa dia adalah domba yang nyamar. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi tolak ukurnya untuk membenarkan ajaran Kristen, Advent, Katolik, Protestan atau apapun itu, tolak ukurnya di Bibelnya sendiri. Cari perintah-perintah Yesus kepada non-Yahudi untuk melakukan Sabat. Cari perintah-perintah Yesus yang ada di dalam Bibel kepada orang-orang Kanaan, kepada orang-orang di luar daripada Bani Israel. Ada. Tak ada, tak akan pernah ditemukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitabnya orang Yahudi terkait dengan juru selamat, Yesaya 19 nomor 20, itu akan menjadi tanda kesaksian. Ingat, di dalam bahasa Ibrani, kesaksian ini adalah sesuatu yang memiliki nilai sangat tinggi dan sangat-sangat fundamental, karena itu sangat sakral. Dikatakan eda. Eda ini artinya kesaksian agung yang Tuhan perjanjikan kemudian kepada Bani Israel. Apa perjanjian yang kalian menjadikan tanda saksi terhadap Tuhan semesta alam di tanah Mesir? Apa kata Tuhan? Apabila mereka ini siapa? Keturunan Yakub. Kepada Tuhan oleh karena orang-orang menindas mereka. Siapa sebagai penindas ketika Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel? Siapa penindasnya? Roma. Apabila mereka berseru kepada Tuhan Elohim karena orang-orang menindas mereka, maka Elohim akan mengutus Salah ini bisa malaikat, bisa anak yang soleh, bisa nabi, bisa rasul, tapi bukan Tuhan. Maka Tuhan Elohim akan mengirim Salah. Apa yang dikirim kemudian? Dalam bahasa Ibrani adalah Yasha, penyelamat.
manusia yang disebut sebagai penyelamat kepada yang akan berjuang untuk melepaskan mereka dari penindasan. Jadi yang datang kepada Bani Israel ini adalah Mesia Yasa yang sudah dijanjikan kemudian untuk melepaskan Bani Israel dari penindasan. Siapa yang ditindas? Israel. Siapa yang menindas? Romawi. Lalu kalau Romawi ditindas, apa janji Tuhan kepada Bani Israel? Tuhan akan mengutus juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka dari penindasan. Kepada siapa? Bani Israel. Bu Darni, Bani apa? Bani Israel, dalam kurung katanya Rohaye. Ini dalil Tuhan mengangkat persaksian janji di tengah-tengah Bani Israel. Sejak mereka digiring dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, Tuhan mengatakan, apabila mereka berseru kepadaku oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, tolong pakai akal sehatnya untuk menelaah penjelasan saya. Hai orang-orang Israel, maksudnya apa? Hai orang-orang yang sedang ditindas oleh penindas, yaitu Kekaisaran Romawi, dengarkan perkataan aku ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari kota Nazaret, manusia penyelamat yang ditentukan oleh Elohim dan yang dinyatakan Elohim kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus Sang Juru Selamat di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Yang harus tahu di sini siapa? Orang-orang Israel. Mana seruannya kemudian untuk orang Indonesia? Nggak ada. Dikatakan dalam bahasa Yunani jelas di situ seruannya. Apa dikatakan? Aner Israelites. Wahai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Katanya ekeuo logos. Simak perkataan ini. Siapa yang diserut? Israelites, bukan Batak, bukan Bugis, bukan Makassar. Apa seruannya kemudian? Yang aku maksudkan adalah Yesus dari kota Nazaret, manusia. Dia adalah aner, seorang laki-laki. Dia manusia berjenis kelamin laki-laki, aner dalam bahasa Yunani. Apa yang dikatakan kemudian? Yang ditentukan oleh Elohim dan yang dinyatakan kepadamu oleh Elohim dengan memberikan kepadanya kekuatan dan tanda-tanda serta mujizat yang dilakukan oleh Theos Elohim dengan perantaraan di sini dikatakan dengan bahasa Yunani die, atau melalui dia, atau perantaraan dia, yaitu yang ada di tengah-tengah kamu seperti yang engkau tahu. Ketika Bani Israel ditindas Romawi, Tuhan mengutus juru selamat untuk Bani Israel. Begitu juru selamatnya datang, apa yang dikatakan? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Mau kurang apa lagi? Tuhan yang mengatakan, aku akan mengirim juru selamat untuk Israel dari penindas. Yang dikirim juga mengatakan, aku diutus hanya untuk kolap. Lalu yang mengatakan dirinya domba, muncul pengakuan, memang kami ini bukan Bani Yakub, secara jasmani kami ini bukan Bani Israel, bukan, tetapi kami ini adalah Israel rohani. Kalau sudah bukan Bani Israel, mengaku-ngaku Israel dengan alasan Israel rohani, rohaye, bom-bom dan apapun itu judulnya, itulah serigalanya yang nyamar-nyamar Israel rohaye. Jangan cari yang lain. Makanya tadi saya sudah menjelaskan 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah Dajjal itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Mesias? Menyangkal Yesus itu adalah juru selamat untuk Bani Israel. Nah, tadi ada yang mengatakan, oh dia adalah juru selamat, dia adalah Mesias. Oke, memang dia untuk Bani Israel, tapi dia bukan Tuhan. Yang antikristus dan penyesat itu adalah mengaku mulutnya,
dengan jelas dia adalah Mesias, tapi implementasi agamanya justru menuhankan Mesias. Tak ada ajaran para nabi menuhankan Mesias. Mesias ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Demikian, silakan. Oke, baiklah. Terima kasih Bang Juma. Yang ku catatlah ku jawab ya Bang Juma. Yang aku Iya, bisa jawab silakan. ya. Tidak ada satu poin mengatakan sembahlah aku, kata Yesus, iya kan? Nah, sewaktu Yesus berada di tengah-tengah Bani Israel, Yesus dikatakan para murid-muridnya pada saat itu adalah Tuhan. Contoh Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Pada waktu angin topan, mereka menyebut, Tuhan, tolonglah kita. Angin sudah kencang sekali, tolong hentikan Tuhan. Nah, datang Yesus. Hai angin topan, berhentilah. Berhenti angin itu. Di situ satu, bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Matius 15 ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku, penyakitku sudah lama sekali tidak sembuh-sembuh. Maka sembuhlah dia. Ada lagi wanita pas lewat. Dia sudah pendarahan 12 tahun. Bayangkan Bang Juma, seorang wanita 12 tahun atau 16 tahun itu pendarahan. Didengarnya saja Yesus lewat, hanya tersentuhnya tangannya dengan jubah Yesus. Terhentak Yesus, siapa yang menyentuh aku, katanya. Begitu dipegang perempuan itu jubah, aduh merinding aku lah Bang Juma. Begitu dipegang begitu dipegang si wanita itu jubahnya Yesus, langsung berhenti pendarahannya Bang Juma. Bayangkan pendarahan, aku kalau kubayangkan, sedangkan awak datang bulan aja setiap bulannya ya. Oh, aduh, begitulah. Aduh, risihnya minta ampun. Nah, dia Bang Juma Pendarahan Bu Darni 18. dihentikan menopause lah Bu Darni. Ya, maksudnya gitulah. Itu aja aku udah risih rasanya ya. Ini si ibu ini 18 tahun pendarahan. Bayangkan, begitu disentuhnya bajunya disentuhnya. Itu kan ujungnya. Langsung menopause. Tunggu dulu, langsung sembuh dia, bukan menopause dia. Penyakit pendarahan 18 tahun, terus berdarah-darah dia, terus berdarah-darah, tak henti-henti pendarahan itu. Begitu menyentuhi jubah Yesus, langsung sembuh wanita itu. Itu tadi kan Bang Juma, tidak ada satu pun poin yang mengatakan sembahlah aku. Kan katanya, wih, banyak sekali poin-poin ini. Dia bisa menghapus dosa. Hai perempuan, dosamu telah diampuni, katanya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu kan termasuk Tuhan itu. Mana mungkin aku berani mengatakan kepada tukang pelacur itu, hai perempuan, dosamu telah diampuni. Oh, mana boleh, kecuali Tuhan. Mana lagi ayatnya yang mengatakan Matius udah? Assalamualaikum. Iya, dan Matius 20 ayat 20, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Banyak ayat yang mengatakan bahwasanya pada saat Yesus di bumi itu disembah. Tak ada Yesus mengatakan, jangan sembahku, jangan sembahku. Dibiarkan Yesusnya, tetap dia membiarkannya dan tetap diberkatinya orang-orang di sekitarnya pada saat itu. Itu terdapat di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, banyak lagi di situ ayat-ayat bahwasanya Yesus dikatakan Tuhan. Tetapi nggak ada memang dikatakan Darni, aku Tuhan ya, sembahlah aku. Memang nggak ada. Tetapi Tuhan itu tidak pun dikatakan dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Manusia pada zaman itu sudah mengetahui, apalagi murid-muridnya pada saat itu mengatakan, bersujud mereka menyembah siapa? Kau adalah Tuhanku dan Allahku, kan katanya. Itulah bagian, tidak satu pun ayat sembahlah aku, kan gitu. Tadi sudah saya katakan. Sekarang sahabat hanya keturunan Bani Yakub saja. Salah lagi Bang Juma. Markus 2 ayat 27 dan 28. Hari Sabat diadakan untuk manusia.
Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Maksudnya ini Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia kan disandangkan Yesus pada saat di bumi. Nah, maksudnya di sini adalah Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, satu udah dikatakan. Mana ayatnya bahwasanya Yesus adalah Tuhan? Ah, ini ya Bang Juma. Nah, sekarang mana ada hari Sabat diadakan untuk manusia, untuk di luar Bani Israel, hanya untuk Bani Israel? Oh tidak. Sabat hanya keturunan Bani Yakub. Oh tidak. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Saya manusia Bang Juma. Saya termasuk manusia di Medan, di Pancur Batu. Jadi saya nggak binatang karena saya adalah manusia sesuai data. Yesus ini mengucapkan ya di Markus 2 ayat 27 dan 28, hari Sabat diadakan untuk manusia. Makanya saya Bang Juma menguduskan hari Sabat, bukan yang lain. Masih ada sisa-sisa kebenaran di Pancur Batu. Masih ada ya. Walaupun tidak banyak kami, masih ada sisanya. Di mana 1, 2, 3 orang berkumpul memanggil namaku, aku hadir. Bukan mesti banyak di kelak malam banyak kali orang geleng-geleng kepala sampai pagi. Banyak kali di sana Bang Juma. Apakah itu memanggil nama Yesus? Apakah itu di klub-klub malam itu memanggil nama Yesus? Tidak kan Bang Juma? Jadi di mana 1, 2, 3 orang berada berkumpul memanggil namaku, aku pun hadir, kan kata Yesus. Nah, contoh kami di Pancur Batu, walaupun kami sedikit, kami masih ada sisa-sisa yang masih menguduskan hari Sabat. Kebenaran itu tidak akan mati, kejahatan nanti akan mati. Walaupun sekarang berkembang kejahatan, tetapi nanti akan dimusnahkan itu. Oke? Nah, itulah dulu tentang hari Sabat. Sekarang Bani Israel ditindas oleh bangsa Roma. Nah, siapa yang menyelamatkan waktu bangsa Israel dipimpin oleh seorang pemimpin pada saat itu keluar dari perbudakan Mesir? Itulah Musa. Musa diutus. Makanya orang Yahudi sekarang menunggu Mesias mereka, si Musa yang datang. Aduh, aku sangat tertawa. Udah aku bilang, potong leherku. Nanti kelak juru selamat Mesias yang akan datang bukan Musa, bukan pula lah Daud seperti yang dikatakan si Billy orang Yahudi itu. Itu iman dia, terserah dia. Tapi kami, saya orang Kristen, kami mengimani Mesias yang akan datang, juru selamat yang akan datang adalah Yesus Kristus. Itulah yang akan menyelamatkan seluruh manusia dari muka bumi ini. Jika aku nanti didapatinya hidup di dalam kebenaran dan melakukan kehendaknya, melakukan perintah-perintahnya, maka aku akan dibawanya ke tempat di mana dia berada. Itu siapa penyesat itu? Siapa penyesat itu? Tadi kan sudah kita baca di dalam 2 Yohanes 1 ayat 6. Yang menolak Yesus Kristus, yang menolak Yesus juru selamat. Orang Yahudi menolak Yesus juru selamat. Teman-teman Muslim menolak Yesus juru selamat. Itulah penyesat sesuai ayat. Bukan aku yang bilang ya. Aku karena udah dibacakan Bang Juma tadi. Ya, yang membilang itu 2 Yohanes 2 ayat 16. Bukan si Dearni yang mengatakan penyesat itu siapa. Kalau kami umat Kristen, umat Advent mengakui bahwasanya Yesus datang sebagai Mesias, sebagai Kristus, sebagai juru selamat, sebagai manusia juga. Udah? Nah, jadi kami tidak tergolong penyesat. Jadi yang tergolong penyesat itulah sesuai dalil. Itu saja. Selesai, semua aku jawab. Udah selesai. Ada lagi? Ada Jul, lagi yang aku cakap dulu ya Jul, Bang Juma aku cakap dulu, biasa. Iya. Gabung. Kasih Aku pun, Assalamualaikum. Bang Juma, aku pun kupingku pengap Bang Juma, kupingku ternyata handset ini berat di kuping. Apa sakit? Lama-lama lengket di kupingku sakit loh. Kalian enggak? Belilah yang bagus Bu Darni. Bilang aja, Bu Darni bilang aja suara Bang Zuma terngiang-ngiang di telinga Bu Darni. Enggak loh, betul. Aku enggak mau bohong. Hukum ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Nah itu penuntun itu hukum 10 itu. Kalau itu ada, aku melangkah pun harus hati-hati. Harus hati-hati. Ada hukum, ada kaca, ada cermin. Itulah cermin lah itu 10 hukum. Kan bagus itu. Jangan berdusta, jangan berzina, jangan membunuh. Kenapa kita mau hilangkan itu? Tidak. Itu adalah penuntun bagi kamu sampai sudah datang. Nah, itu tadi kupingku ini Bang Juma sakit kali. Padahal mulai dari tadi ya udah berapa jam. Berat dia loh, sakit. Lepaskan aja headsetnya, Bu. Mana kedengaran suaraku? Nanti gak kedengaran. Ya, HP-nya di ini pakai speaker. Aduh, kalau speaker kecil kali. Kalahlah suaraku nanti sama Bang Juma. Pas HP-nya Ibu
Pas HP-nya ibu mau ditelan, ngomong baru Bu. pakai headset. Tetap besar, suaranya tetap besar asalkan HP-nya ditelan. Udahlah, lagian udah sakit ini, lagian ada kerjaku lagi itu dipanggil aku lalap, udah dipanggil aku dari pintu. Nanti lagi lah ya, bisa aku keluar ya? Iya, Oke lah ya, panggillah Kristen yang lain dulu. iya, makasih ya Bu. Oke lah ya, host, permisi aku ya semuanya, maaf kalau ada yang salah ya. Dadah, Oke, Dadah, Bu dadah, Darni. ada Bang Dadah Bambang. Bu Darni. dadah. Jaga kesehatan. Iya. Iya. Ya oke, kita sambut yang berikutnya si Babang. Sudah bisa ngomong Babang? Kan? Saya cuma mau begini. Bang Zuma selalu menyatakan Yesus mencari domba-domba dari kalangan Israel. Sementara di bawahnya itu ada tertulis loh bahwa itu juga mencari dari bangsa lain ketika diumpamakan dengan anak-anak dan anjing tentang remahan roti. Jadi nggak bisa tuh dicari ayat yang lain yang mendukung bahwa Yesus itu hanya untuk orang Israel. Kalau saya rasa ayat yang itu dibawa itu udah terbantahkan ketika kita membacanya ke bawah gitu. Jadi kalau Yesus untuk semua bangsa itu nggak terbantahkan di dalam Alkitab. Jadi yang terpenting sekarang coba cari argumen yang lain gitu loh. Karena kalau kita berdebat di situ-situ aja nggak ada kemajuan. Artinya apa? Artinya kalau kita hanya menggunakan satu data sementara data yang lain mendukung semua bahwa Yesus adalah untuk kalangan semua umat manusia. Jadi terakhirnya kita diskusinya nggak maju begitu. Itu yang saya mau ingin tekankan kepada Bang Zuma. Karena dari tadi saya mendengar bahwa ayat yang menyatakan bahwa Yesus untuk orang Israel cuma satu ayat ditekankan di situ, yang lainnya nggak ada gitu. Jadi itu pun terbantahkan sebenarnya ketika kita membaca perikopnya itu ke bawah, itu sudah terbantahkan bahwa Yesus itu memang untuk semua bangsa gitu. Jadi saya maksud begitu. Kalau pengen menyajikan sebuah data yang lain silakan, tapi kalau itu aja kayaknya diskusinya nggak bakalan maju, merembet kemana-mana tapi hasilnya nggak ada gitu loh. Saya rasa itu aja dulu. Oke, baik. Kalau Yesus itu diutus untuk seluruh bangsa, maka seluruh manusia di atas muka bumi ini kecuali Bani Israel sudah dibunuh semua. Kenapa demikian? Karena perintah yang didatangkan kemudian oleh Tuhan kepada Bani Israel adalah perintah yang harus mengikat Bani Israel. Yesus datang mengaku di dalam Yohanes 14 nomor 31. Yesus kemudian mentaati segala perintah-perintah Elohim. Salah satu perintah Elohim adalah haruslah kamu pelihara Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia akan dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat itu, orang itu harus dilenyapkan di antara sebangsanya. Patikan sunyi. Amerika gundul, Eropa hancur, Belanda hilang, Afrika lenyap, Indonesia musnah. Yang tinggal seorang diri di atas dunia ini tinggal satu, Dajjal, namanya bom-bom. Kenapa? Karena hari Sabtu itu adalah hari liburnya dunia. Hari Sabtu dan hari Minggu itu adalah hari happy-happynya dunia. Ketika Yesus datang mengajarkan kemudian untuk seluruh bangsa agar tidak melakukan apapun pada hari Sabtu, maka semua orang akan dilenyapkan. Kenapa? Khususnya saya, pada saat hari Sabtu itu adalah rutinitas saya mengajar bela diri. Mampuslah saya dengan murid-murid saya semuanya. Orang Indonesia, Presiden Indonesia pada saat hari Sabtu mereka kemudian pergi mancing entah di mana. Mampuslah Presiden, Gubernur, Bupati, mati semuanya karena mereka melanggar hari Sabat. Karena hari Sabat ini seperti itu sakralnya, itu disebabkan karena dia adalah satu hukum syariat yang diperintahkan hanya untuk satu golongan saja. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat saja. Di luar domba itu bukan untuk Yesus. Yang disebut domba itu Bani Israel. Yeremia 17 nomor
Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Yesus mengaku hanya untuk domba, berarti Yesus mengaku hanya untuk Bani Yakub. Ente bukan Bani Yakub, ente Bani Bom-Bom, jadi nggak bisa. Hari Sabat ini bahaya. Kemudian sunat jelas dikatakan dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak menyunat nonotnya kayak Pak Bom-Bom, maka dia wajib hukumnya dilenyapkan dari sebangsanya. Maka orang Amerika habis, Afrika habis, Australia habis, semua habis, kecuali hanya umat Islam aja. Ini nggak bisa. Yesus itu untuk di luar Yahudi nggak bisa, karena Yesus datang kemudian mengajarkan segala perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Jadi Yesus kemudian itu hanya untuk Bani Israel saja. Tak ada dalil, Bung, tak ada dalil, kecuali ajaran yang muncul belakangan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17, aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa hanya untuk Bani Israel saja. Mana? Coba tunjukkan kepada saya satu ajaran Yesus untuk orang Roma. Ingat, saya tanya kepada saudara, yang hidup berdampingan dengan Yesus pada saat Yesus ada di Yerusalem adalah orang Roma. Tolong tunjukkan satu ajaran Yesus untuk orang Roma. Silakan, saya tunggu. Satu aja. Ya, kalau Yesus satu aja. Yesus untuk orang Roma tak ada, tapi Nah, Yesus bagus. untuk semua bangsa ada. Untuk Nggak semua bisa, bangsa. nggak bisa. Karena di hadapan Allah, semua manusia itu sama. Allah mengasihi semua orang. Bukan hanya Anda, bukan hanya saya, tetapi semua orang. Jadi kalau Anda minta pernyataan Tuhan mengenai satu bangsa, terutama di luar Israel, itu nggak akan ada. Kenapa? Karena Allah itu mengasihi semua bangsa. Oke, saya kasih obat buat saudara supaya tidurnya nyenyak. Mazmur 147. Coba Anda buka dan baca di sana, telah baik-baik supaya Anda tidak miring jalannya. Di sana tertulis dengan sangat jelas, Tuhan tidak memberikan perintah-perintahnya ke bangsa lain. Jadi jangan ngawur, jangan berbicara pakai dagu, tapi pakai bibir. Di situ Tuhan mengatakan, perintah-perintahku datang kepada Bani Yakub, ketetapan-ketetapanku kepada Israel, dan tidak aku berikan kepada bangsa lain. Makanya saya tanya kepada saudara, tolong tunjukkan satu perintah atau satu ajaran Yesus kepada orang Romawi. Ingat, pada saat Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, ada sebuah bangsa yang hidup berdampingan dengan Yesus. Apa itu? Penjajah, penindas. Bangsa apakah itu? Bukan bangsa Indonesia dong, bukan bangsa Amerika, bukan, tapi bangsa Roma. Artinya orang di luar Yahudi yang bersentuhan langsung, bertatapan langsung muka dengan Yesus adalah orang Roma. Tolong tunjukkan satu perintah Yesus kepada orang Roma. Saya tunggu. Adakah? Kalau memang Yesus untuk di luar bangsa, seluruh bangsa, maka bangsa pertama yang akan diseru oleh Yesus adalah bangsa Roma. Karena yang ada pada saat itu bersama dengan Yesus adalah bangsa Roma. Tolong tunjukkan satu perintah, satu ajaran Yesus untuk Roma. Silakan, saya tunggu. Kita tidak bisa mengendalikan Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Betul Jadi sekali, betul sekali. Ketika Tuhan mengatakan, aku Tuhan berfirman kepada Yakub, ketetapan-ketetapanku dan hukum-hukumku hanya kepada Bani Israel. Aku Tuhan tidak berbuat kepada bangsa lain, dan hukum-hukumku tidak dikenal oleh bangsa lain. Halilintar. Baca Mazmur 147, data 19 dan 20. Di situ sangat jelas. Jadi jangan Anda mengatur Tuhan. Tuhan sudah mengatakan, firmanku yang datang kepada Yakub, ketetapanku, hukum-hukumku kepada Israel. Tunggu. Di sini sudah jelas. Tuhan berfirman kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel, tidak berlaku kepada bangsa lain. Jangan Anda ngatur Tuhan. Tuhan sendiri sudah mengatakan itu. Ya. Mana dalilnya Yesus memerintah? Ada perintah Yesus pada orang Roma, tunjukkan. Satu aja.
Satu. Oke, saya Satu. jelaskan. Iya. Kalau Anda berbicara tentang perjanjian lama, di situ memang semua hukumnya untuk orang Israel. Bagus. Jadi, kenapa saya bawa ke Yesus? Ketika Yesus sudah dilahirkan, dari situlah muncul keselamatan bagi semua bangsa. Jadi kalau Anda bawa ke Yeremia, Mazmur, itu memang hukum untuk orang Israel. Tetapi ketika Yesus tiba, Yesus lahir, disitulah awal dari keselamatan untuk semua bangsa. Jadi di sini bisa saya tunjukkan ayatnya bahwa Yesus untuk semua bangsa. Ini dari ucapan Yesus. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Di Markus 16 ayat 15, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Di Lukas 24 ayat 47, dan bahwa berkatnya akan diberitakan dalam namanya kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dengan alasan mulai dari Yerusalem lah mengapa Yesus untuk pertama kalinya melarang murid-muridnya memberitakan di luar Israel, karena sesuai dengan nubuatan bahwa keselamatan itu akan diawali dari Yerusalem sampai kepada ujung bumi. Jadi pernyataan-pernyataan Anda mengenai Yesus hanya untuk Bani Israel sebenarnya tanpa saya jelaskan sudah terbantahkan di dalam Alkitab. Karena ayat pendukung yang Anda berikan itu semuanya tidak mendukung bahwa Yesus untuk hanya Bani Israel. Ketika Anda menyatakan bahwa Yesus hanya untuk domba-domba dari kalangan Israel, di situ di bawahnya ada tertulis lagi bahwa dilanjutkan itu, dibaca perikop itu, dinyatakan bahwa Yesus adalah untuk semua bangsa dari perumpamaan remah-remah roti yang diberikan Yesus. Jadi kalau Anda mau membuktikan Yesus itu untuk semua bangsa, kalau Anda lihat dari Alkitab, Anda nggak bisa membuktikan apa-apa. Silahkan buktikan dari Al-Quran Anda, itu lain cerita. Karena memang kedua kitab ini tidak bersinggungan, artinya tidak berkaitan saya rasa kalau saya kaitkan. Begitu, terima kasih. Oke, baik. Anda membawa Matius 28. Tapi Anda tidak bisa kemudian menunjukkan data bahwa Yesus ini diutus untuk seluruh manusia, untuk seluruh bangsa. Dia hanya mengatakan, jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Kalau menjadi murid, berarti menjadi pengikut. Kalau menjadi pengikut, berarti menjadi praktisi Torah. Kalau menjadi praktisi Torah, berarti bukan Kristen. Jadikan murid, bukan menjadi hamba. Jadikanlah seluruh muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan murid. Saya kau jadikan murid, nggak apa-apa. Sebagai murid, saya mengimani Yesus diutus untuk Bani Israel. Tak masalah. Kalau sebagai hamba, di mana Yesus mengajarkan itu? Sedangkan Yesus mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menghambakan diri kepadanya? Mana? Mana perintah Yesus untuk menginjili Romawi? Mana? Mana perintah Yesus untuk menginjili orang Indonesia? Mana? Nggak ada. Tak ada perintah. Makanya saya minta kepada saudara, tunjukkan satu ajaran Yesus untuk orang Roma. Jangan untuk orang Indonesia, jauh kali. Orang Indonesia mana ada di situ? Orang Indonesia itu nanti Belanda datang ke sini baru bawa ajaran itu. Sekarang untuk menilai kebenaran apa yang Anda jadikan sebagai sandaran, tolong tunjukkan kepada saya perintah Yesus kepada orang Roma. Ada? Tolong tunjukkan kepada saya perintah kepada orang Kanaan pada saat itu. Ada? Kepada orang Samaria? Ada? Enggak ada. Orang Samaria, orang Kanaan justru dianggap sebagai dianggap sebagai oleh Yesus. Tidak pernah mereka dianggap sebagai domba, dianggap sebagai dianggap bom dia waktu itu. Jadi jangan Anda ngadi-ngadi, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus agar orang menjadi Kristen? Ada? Tak ada. Mana perintah Yesus agar menjadikan dirinya sebagai Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia? Ada? Tak ada. Mana perintah Yesus agar kita ibadah hari Minggu? Tak ada. Mana perintah Yesus agar kita menyembah dirinya? Tak ada juga. Mana perintah Yesus agar kita makan babi? Tak ada. Tak
ada perintah Yesus untuk menjadi Kristen, itu tak ada. Sementara Yesus berpesan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kok jadi Kristen? Siapa yang mengajarkan untuk menjadi Kristen? Tak ada. Tak ada Yesus mengajarkan itu. Kemudian Anda loncat lagi ke Markus 16. Bung, dengarkan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada makhluk. Ya beritakan, Injil itu diberitakan bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel. Jangan kau beritakan yang tidak diberitakan oleh Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan aku diutus untuk seluruh bangsa, nggak ada. Dia hanya mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, Injil itu sampai ke kita. Wahai umat orang Indonesia. Ya, kenapa? Yesus itu harus diberitakan. Ya, diberitakan sebagai apa? Yesus berkata, apa katanya? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Oh gitu, iya, udah selesai. Jangan kau beritakan Injil, malah kau suruh Yesus disembah. Itu bukan ajaran Yesus. Kemudian, siapa yang percaya dibaptis? Siapa yang tidak percaya dihukum? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah. Apa itu? Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa asing, bahasa baru bagi mereka. Ya, toroko nakande ko patitong. Manaransia ko raka akimak bicara bahasa asing nak dioiko. Mengerti ko raka apa lagi pukada. Tak mau mengerti. Sebab kenapa? Kamu bukan orang percaya. Kamu tidak percaya. Kalau saya menggunakan bahasa Thailand, Purano Kamanre, apa jawabannya? Ini bahasa asing. Kalau kau percaya, kau ngerti bahasa asing ini. Purano Kamanre, magi nama loto timumu. Wah, pura kau minum oli kapang. Kau tidak ngerti bahasa Thailand kan? Bahasa asing bagi kamu, kau tidak ngerti. Berarti dalil ini tidak berguna bagimu. Kenapa nggak ada orang muncul kemudian yang percaya akan menggunakan bahasa asing, bisa mengusir setan, minum racun? Kenapa? Karena murid-murid Yesus semuanya sudah pada mateng. Siapa yang mematengkan? Paulus, pendiri agama saudara. Jadi Bung, sekali lagi saya katakan kepada saudara, Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ente bukan Israel. Oke Bang Juma, Paulus sama Muhammad, siapa yang paling bagus moralnya? Aku tanya dulu kau. Nabi Muhammad sallallahu moral Paulus apa lebih bagus? Nabi Muhammad Paulus sama Muhammad siapa lebih bagus? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Nabi Isa ala manusia yang suci. Paulus mengajarkan jangan berkuar-kuar Paulus mengajarkan Yesus adalah manusia terkutuk. Apakah Paulus kawin mengawin terus? Apa mengajarkan kawin mengawin? Apakah Paulus kawin mengawin? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Nabi Isa itu adalah manusia suci. Paulus mengajarkan Yesus adalah manusia terkutuk. Pertanyaan saya, jangan kemana-mana kau. Jangan kemana-mana kau. Jawab pertanyaan. Apakah Paulus kawin mengawin atau 11-12 istrinya? Paulus tidak pernah kawin. Apakah Muhammad? Paulus tidak pernah kawin, melanggar perintah Tuhan. Perintah Tuhannya mengatakan, beranak cuculah, penuhilah bumi. Paulus kemudian tidak melakukan perintah Tuhan. Kenapa? Mungkin karena nonotnya kecil seperti nonotnya Pak Bombom. Mungkin juga dia impoten. Mungkin ini kan baru mungkin. Mengawin anak kecil apakah moralnya itu? Ini baru mungkin. Ini kan baru mungkin. Dari bawah ini. Lebih baik menikah daripada membujang sampai tua. Moralnya itu. Sebab dia punya nonot. Nah, sekarang spermanya Paulus dilampiaskan dengan cara apa? Sperma itu aja moralnya. Iya dong. Paulus kan punya sperma. Cara Paulus melampiaskan spermanya itu dengan cara apa? Dengan cara apa Paulus melampiaskan spermanya? Dengan cara apa? Dijepit di pintu? Nggak mungkin kan?
Gak mungkin dong. Jadi janganlah gitu masuk-masuk kesurupan. Janganlah. Karena di Islam tidak ada di dalam masjid dinikahkan sesama jenis. Hanya di ajaran Paulus. Oke, jadi gitu ya. Dikatakan dalam kitab saudara, jelas sekali Mazmur di kitabnya orang Yahudi. Tuhan berfirman kepada Yakub, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel, dan ia tidak berbuat demikian kepada bangsa Roma, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Halilintar, amin. Itu jelas di kitabnya orang Kristen, tertulis di Mazmur 147 yang mereka ambil dari terjemahan Septuaginta milik orang Yahudi. Seperti itu, Bung. Oke ya? Ada lagi? Ya, sebentar ya. Begini, dari ayat-ayat yang saya tampilkan tadi, sebenarnya situ sudah menunjukkan bahwa Yesus untuk semua orang. Tetapi Anda mengatakan, ketika kita memberitakan Injil, kalau hanya untuk mengatakan bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel, apakah menurut Anda Tuhan itu bodoh? Untuk apa diberitakan hal seperti itu? Karena gunanya untuk orang itu nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, di kisah para rasul 1 ayat 8 juga menyebutkan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dari ayat ini nampak sekali untuk apa orang-orang ini bersaksi. Berarti mereka menyatakan sesuatu tentang Yesus yang berguna bagi orang yang mendengar. Kalau nggak ada gunanya, untuk apa mereka bersaksi? Itu secara logika dari yang Anda mintakan kita memakai akal. Jadi di sini, kalau nggak ada gunanya orang itu bersaksi, untuk apa? Kalau hanya menyaksikan bahwa Yesus itu untuk orang Israel, udah siap, itu selesai. Untuk apa? Nah, jadi pasti mereka menyaksikan sesuatu yang berguna untuk orang-orang yang mendengar. Jadi yang disaksikan di situ adalah Yesus adalah juru selamat untuk semua bangsa, dan kematian Yesus di kayu salib itu adalah penebusan bagi dosa manusia. Pasti itu yang mereka beritakan. Jadi kalau nggak ada gunanya, berarti nggak mungkin mereka bersaksi. Untuk apa? Buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Kalau sekarang tadi kan ongkos pesawat pun mahal kan. Ya, jadi saya rasa seperti itu. Jadi semua bantahan yang saudara berikan bahwa Yesus hanya untuk orang Israel, itu sudah terbantahkan. Walaupun Anda membantah lagi, menyatakan bahwa itu tidak betul, dari data yang saudara tampilkan itu nggak ada gitu. Artinya semua data yang saudara tampilkan itu data yang jong. Jadi saya rasa satu lagi seperti ini. Kalau soal mengikuti Taurat, dari mana saudara tahu bahwa orang Islam itu harus sunat? Adakah itu tertulis di dalam Al-Quran Anda? Coba Anda jawab ini. Kalau memang Anda sesuai dengan perjanjian lama, karena seringkali ketika berdebat Anda menyatakan bahwa Allah juga yang di perjanjian lama Alkitab itu adalah Allah yang ada di Al-Quran. Coba Anda jawab ini. Dari mana Anda tahu ada perintah sunat di Al-Quran? Apakah itu ada tertulis? Silakan. Assalamualaikum. Kemana itu Bang Jumanya itu? Ku salon Kos. Kak. Sih mau nggak Halo, Assalamualaikum. Tes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman tadi ikut-ikutan di report juga ya? Lagi musim, memang nge-report dari bawah. Iya. Jadi saya tanggapi ya teman-teman sebelum saya pamit untuk maghrib ya. Diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 1. Di situ
penulis daripada kisah para rasul ini, yaitu Lukas, tidak sedang berbicara bahwa itu adalah ucapan Yesus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh turun ke atasmu, Roh Kudus. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sekarang begini, apa kesaksian Yesus ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel? Yesus mengajarkan dirinya apa di tengah-tengah Bani Israel? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Itu kesaksian Yesus. Ada kesaksian Yesus kemudian dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Itu kesaksian Yesus. Nah sekarang ketika Yesus dikatakan bahwa orang-orang akan menjadi saksi dirinya sampai ke ujung bumi, lalu muncul orang di Indonesia bersaksi tentang Yesus dengan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Apakah kesaksian orang ini adalah kesaksian benar? Atau kesaksian ini kesaksian palsu? Ketika ada yang bersaksi Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, dia adalah Tuhan yang datang mati di atas tiang salib nebus dosa manusia. Apakah kesaksiannya ini pernah Yesus katakan di tengah-tengah Bani Israel? Tidak pernah. Berarti kesaksian yang dimaksud oleh Yesus adalah kesaksian tentang dirinya, diberitakan sampai ke ujung bumi bahwa dia adalah Nabi dan Rasul untuk Bani Israel saja. Di luar daripada kesaksian itu, maka itu adalah kesaksian muridnya bom-bom sang penyesat. Itu namanya saksi palsu. Itu saksi palsu namanya. Kemudian yang kedua, terkait dengan sunat. Orang Yahudi, orang Islam sama paham betul bahwa bangsa Arab dan bangsa Yahudi keturunan Yakub ini adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Umat Islam diajarkan kemudian dengan pola yang sangat teratur dan sangat rapih, sistematis, dan bisa dipercaya. Ketika kemudian Tuhan datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan tentang baginda Rasulullah Muhammad, mengajarkan tentang nabi-nabi terdahulu, baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian menyatakan dengan sangat jelas kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata Allah? Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang-orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh diri sendiri. Apa ajaran Ibrahim? Salah satunya bersunnat. Lalu kemudian apa kata Allah kepada baginda Rasulullah? Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Apa salah satu ajaran agama Ibrahim atau millah Abraham? Sunnat. Adakah perintah kemudian untuk mengikuti ajaran itu? Ada. Dalilnya mana? Tsumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Ikuti. Apa yang dilakukan Ibrahim? Sunnat. Ikuti. Apa yang dilakukan Ibrahim? Kurban hewan. Ikuti. Apa yang diajarkan Ibrahim? Tauhid. Ikuti. Maka umat Islam kemudian diperintahkan mengikuti Nabi Ibrahim. Mana dalilnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah, anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Ikutilah Ibrahim. Lalu ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, Allah kemudian memerintahkan umat Islam mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Nabi Ibrahim menerima perintah sunnat, Rasulullah Muhammad SAW menerima perintah mengikuti sunnatnya Ibrahim. Umat Islam kemudian diajarkan mengikuti perintah ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Klop.
Dan memang di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam Kejadian 17 nomor 17, perintah sunat wajib hukumnya pada seluruh keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dan satu-satunya manusia. Saya ulang, satu-satunya manusia yang pertama kali di antara semua keturunan Abraham alaihissalam, Ibrahim alaihissalam yang melakukan sunat hanyalah nenek moyang dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Ismail. Berarti orang kedua yang menerima sunat setelah Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail alaihi salam, bukan Nabi Ishak, tetapi Nabi Ismail alaihissalam yang adalah nenek moyang dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Kristen ini tidak sunat, itu siapa yang ngajarin? Nabi Ishak mengajarkan Yahudi bersunat, Nabi Ismail mengajarkan umat Islam bersunat. Nabi Bom-Bom mengajarkan Kristen jangan bersunat. Jadi tidak ada nabi yang kemudian diutus di muka bumi ini untuk melarang sunat kecuali nabi palsu. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, ada beberapa nabi di Antioquia, salah satunya adalah Saulus yang kemudian berubah nama menjadi Paulus. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya kira materi kita pada siang sampai sore hari ini kita cukupkan. Dari saya pribadi, sahabat-sahabat dan para dewan guru yang lain yang ingin melanjutkan waktu dan tempat, saya silahkan. Mohon maaf kalau saya monopoli, karena tadi saya diberi izin oleh host untuk mengambil alih diskusi, maka saya kemudian menjadi narasumber di tengah-tengah para guru yang jauh lebih paham daripada saya sendiri. Dan ketika ada kata-kata atau kalimat atau ungkapan atau ucapan yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, baik kepada dewan guru yang ada di Komal maupun sahabat-sahabat yang ada di bawah, Laskar Api dan teman-teman yang ada di YouTube. Pak Desugi ngeri kali hujannya, macam air